Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dalam balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez. Start dari posisi ke-17, Veda tampil menggila dan sukses finish di posisi ke-6, sebuah comeback yang langsung mencuri perhatian. Hasil ini bukan sekedar angka di papan klasemen, ini adalah bukti mental baja, strategi matang, dan keberanian yang dimiliki pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam balapan yang penuh tekanan khas Moto3, Veda tampil seolah tanpa beban, namun tetap penuh perhitungan. Segalanya memang tidak dimulai dengan mudah. Start dari posisi ke-17 jelas bukan posisi ideal, apalagi di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat dan penuh pertarungan sejak lap pertama. Namun justru dari situlah cerita besar dimulai. Saat lampu start padam, Veda langsung tancap gas. Ia menunjukkan start agresif dan langsung mencuri beberapa posisi di tikungan awal. Dalam dua lap pertama, ia sudah berhasil menembus barisan tengah dan mendekati 10 besar. Keberanian menjadi kunci utama. Veda tidak ragu mengambil racing line sempit, melakukan late braking dan memanfaatkan celah kecil di antara rival. Namun yang membuatnya menonjol bukan hanya agresivitas, melainkan kontrol. Ia tidak sembrono. Di tengah panasnya persaingan, Veda tetap tenang. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Strategi ini membuatnya terus naik posisi secara konsisten tanpa kehilangan ritme. Memasuki pertengahan balapan, progresnya semakin terlihat. Dari luar 15 besar, ia sudah masuk ke posisi 10 besar. Bahkan saat balapan berjalan setengahnya, Veda terus memperbaiki posisi dan mendekati grup depan. Disinilah kualitasnya benar-benar diuji. Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal bertahan di tengah perang slipstream dan overtake yang terjadi hampir di setiap tikungan. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi terjun bebas. Namun Veda justru semakin solid. Lap demi lap ia terus merangsek naik. Memasuki lap-lap krusial, Veda sudah berada di posisi ke-6. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat ia mulai dari posisi ke-17. Bahkan ia sempat menembus 5 besar dan bersaing langsung dengan para pembalap terdepan. Ini bukan lagi sekedar comeback, ini adalah pernyataan bahwa Veda bukan hanya mampu mengejar, tetapi juga mampu bertarung di level tertinggi. Di lap-lap akhir, tensi balapan semakin meningkat. Para pembalap tampil lebih agresif untuk mengamankan posisi. Duel ketat terjadi di hampir setiap sektor lintasan, dan Veda berada di tengah-tengah pertarungan tersebut. Namun ia tetap bertahan. Dengan determinasi tinggi, ia menjaga posisinya di barisan depan. Meski akhirnya harus turun satu posisi di lap terakhir setelah disalip rival, Veda tetap mengunci finish di posisi ke-6. Dari P17 ke P6, lonjakan 11 posisi di kelas seketat Moto3 bukan hal biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan kombinasi skill, mental, dan insting balap yang luar biasa. Penampilan ini langsung mendapat banyak apresiasi, tidak hanya dari timnya, tetapi juga dari para pengamat dan penggemar yang menyaksikan langsung bagaimana Veda bertarung tanpa kenal takut. Yang menarik, keberhasilan ini bukan kebetulan. Veda menunjukkan strategi balap yang sangat matang. Ia tidak memaksakan diri di awal, tetapi membangun ritme secara bertahap. Konsistensi lap time menjadi kunci, membuatnya mampu terus naik tanpa kehilangan momentum. Selain itu, kemampuannya membaca balapan juga menjadi faktor penting. Ia memanfaatkan slipstream dengan cerdas, memilih titik overtake yang tepat dan menghindari resiko berlebihan di momen krusial. Ini adalah tanda pembalap yang terus berkembang. Hasil finish ke-6 ini juga menjadi modal penting untuk kedepannya. Tambahan poin membuatnya semakin kompetitif di klasemen, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menghadapi seri-seri berikutnya. Lebih dari sekedar hasil, balapan ini memperlihatkan karakter sejati Veda. Ia tidak menyerah saat berada di posisi sulit, ia tidak panik di tengah tekanan, dan yang paling penting, ia mampu mengubah situasi buruk menjadi peluang besar. Comeback di Jerez ini bukan hanya tentang naik posisi, tetapi tentang mentalitas seorang pembalap yang siap bersaing di level dunia. Jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan segera naik podium lagi, bahkan meraih kemenangan. Satu hal yang pasti, dunia mulai memperhatikan.
Dari posisi ke-17, ia melesat ke posisi ke-6 dengan cara yang luar biasa. Dan di Jerez, satu pesan tersampaikan dengan sangat jelas. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap muda Indonesia. Ia adalah ancaman nyata di Moto3. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menghadapi tantangan besar di seri Moto3 Spanyol 2026 yang digelar di sirkuit Jerez. Pada awalnya, performa Veda belum sesuai harapan setelah ia gagal menembus sesi Q2 dalam praktis. Ia hanya mampu finish di posisi ke-16, sehingga harus berjuang melalui sesi Q1 untuk memperebutkan tiket ke babak kualifikasi utama. Kondisi tersebut tentu menjadi pukulan besar bagi pembalap debutan Honda Tim Asia itu, apalagi persaingan di kelas Moto3 sangat ketat dengan selisih waktu yang begitu tipis antar pembalap. Kegagalan lolos langsung ke Q2 membuat jalannya semakin sulit karena ia harus melalui satu sesi tambahan yang penuh tekanan. Dalam situasi seperti ini, banyak pembalap justru kehilangan momentum. Namun, Veda menunjukkan mental berbeda. Alih-alih terpuruk, Veda justru menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Ia berjanji akan tampil lebih agresif dan memaksimalkan setiap peluang yang ada di sesi berikutnya. Janji tersebut bukan sekedar kata-kata, melainkan tercermin dari perubahan pendekatan balapnya. Ia tampil lebih berani dalam mengambil racing line, lebih percaya diri saat late braking, serta mampu menjaga konsistensi lap time. Momen kebangkitan itu akhirnya terjadi di sesi kualifikasi. Veda tampil impresif di Q1 dengan menunjukkan kecepatan yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sesi sebelumnya. Ia berhasil mencatatkan waktu terbaik dan menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi tersebut. Performa ini membuktikan bahwa adaptasi Veda terhadap karakter lintasan Jerez berjalan cepat, sekaligus menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap muda bertalenta. Keberhasilan menjadi yang tercepat di Q1 membuka jalan baginya untuk lolos ke Q2, sebuah pencapaian penting setelah sebelumnya sempat terancam gagal bersaing di barisan depan. Momentum ini menjadi titik balik yang sangat krusial. Dari situasi tertekan, Veda mampu membalikan keadaan dan kembali ke jalur kompetitif. Tidak berhenti di situ, kepercayaan diri yang meningkat juga berdampak pada performanya di Q2. Meski harus menghadapi pembalap-pembalap terbaik, Veda tetap mampu bersaing dan menunjukkan peningkatan signifikan. Ia tampil lebih tenang, lebih terukur, dan tidak berburu-buru dalam mencatatkan waktu. Hal ini menjadi bukti bahwa kematangannya sebagai pembalap terus berkembang, meskipun masih berstatus rookie di ajang kejuaraan dunia. Kisah ini memperlihatkan bahwa perjalanan Veda di Moto3 Spanyol 2026 bukan sekedar soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan mentalitas. Dari gagal lolos langsung ke Q2, hingga akhirnya mampu menjadi yang tercepat di sesi penentuan dan mengamankan tempat di kualifikasi utama. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga penuh makna bagi masa depannya di Moto3. Melebihi itu, keberhasilan ini juga bisa dilihat sebagai kombinasi antara kerja keras dan keberuntungan yang datang di waktu yang tepat. Dalam balap motor, keberuntungan sering hadir dalam bentuk kecil, seperti mendapatkan slipstream yang tepat, kondisi lintasan yang mendukung, atau momentum lap yang sempurna. Veda berhasil memanfaatkan semua faktor tersebut dengan maksimal. Jika ditarik lebih luas, performa ini semakin mempertegas potensi besar Veda di level Moto3. Sebelumnya, ia juga sudah menunjukkan kapasitasnya dengan meraih hasil impresif di seri lain, termasuk mampu bersaing di barisan depan dan bahkan meraih podium dalam musim debutnya. Ini menjadi sinyal bahwa ia bukan sekedar pelengkap di grid, melainkan calon penantang serius di masa depan. Moto3 Spanyol 2026 pun menjadi salah satu pembuktian penting dalam perjalanan karirnya. Dari situasi sulit, ia mampu bangkit dan menunjukkan kualitas. Ini adalah karakter yang biasanya dimiliki oleh pembalap-pembalap besar, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan mengubah keadaan. Dengan performa seperti ini, peluang Veda untuk terus berkembang di Moto3 semakin terbuka lebar. Jika ia mampu menjaga konsistensi dan terus belajar dari setiap seri, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pembalap yang diperhitungkan di kejuaraan ini.
Pada akhirnya, kisah Veda di Jerez adalah gambaran nyata bahwa kegagalan bukanlah akhir. Justru dari titik terendah, seorang pembalap bisa menemukan momentum kebangkitan, dan Veda Ega Pratama telah membuktikan itu. Dari hampir tersingkir menjadi yang tercepat, hingga akhirnya mengamankan tempat di sesi kualifikasi utama. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengesankan, tetapi juga penuh makna bagi masa depannya di Moto3. Reuni panas di Jerez. Veda Ega Pratama tantang dua rival lamanya. Duel Moto3 makin membara. Persaingan Moto3 Spanyol 2026 di Circuito de Jerez Ángel Nieto dipastikan berlangsung panas sejak awal. Bukan tanpa alasan, balapan ini menghadirkan kembali rivalitas lama yang kini naik level ke panggung dunia. Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danish. Ketiganya bukan nama baru satu sama lain. Mereka pernah terlibat duel sengit di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, kompetisi yang dikenal sebagai kawah Chandra di muka calon bintang MotoGP. Saat itu, Brian Uriarte keluar sebagai juara, Veda Ega menjadi runner-up, dan Hakim Danish melengkapi podium di posisi ketiga. Kini, mereka kembali dipertemukan dengan satu tujuan, podium Moto3 Jerez 2026. Rivalitas lama, level baru. Kembalinya tiga nama ini dalam satu lintasan menciptakan nuansa berbeda. Jika dulu mereka masih berstatus pembalap muda, kini mereka sudah masuk dalam kompetisi resmi Moto3 yang